Surat kepada Jemaat Philadelphia. Wahyu pasal 3 ayat 7-13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Eksegese, ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia tidak membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Tuhan memerintah di kerajaan surga sebagai raja atas semuanya. Ia adalah Allah dengan kedaulatan serta kuasa yang mutlak. Apa yang dibukanya, tidak ada yang dapat menutup, dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Tuhan adalah Allah yang sempurna, yang datang ke dunia ini, serta membebaskan orang berdosa dari segala dosa mereka dengan Injil air dan Roh. Gerbang surga hanya bisa terbuka dengan kunci Injil air dan Roh yang diberikan oleh Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa membukanya, karena semua yang ada di dalam kerajaan ini bergantung kepada Tuhan Allah kita. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan sudah membuka pintu penginjilan melalui gereja Allah. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang bisa menutup pintu itu tanpa izin Tuhan. Orang-orang kudus harus berpegang teguh kepada iman semula mereka sampai kepada akhirnya ketika Tuhan datang kembali ke dunia ini. Inilah jenis iman yang harus kita miliki oleh para hamba Allah dan orang-orang kudus. Iman mereka tidak boleh menjadi iman yang pada awalnya besar, tetapi pada akhirnya mati. Mereka harus berpegang terus kepada iman pertama mereka, iman yang tidak berubah yang diberikan Allah kepada mereka. Iman orang-orang kudus adalah iman kepada Injil air dan Roh, iman yang percaya kepada kenyataan bahwa kerajaan Tuhan kita akan datang, baik di dunia ini dan di langit dan di bumi baru, dan bahwa kita semua akan hidup di dalam kerajaan ini sampai selamanya. Orang-orang kudus harus berpegang teguh kepada iman ini sampai hari ketika mereka bertemu dengan Tuhan yang datang kembali. Hamba Allah dan orang-orang kudus di jemaat Philadelphia hanya memiliki kekuatan yang kecil. Mereka juga memiliki banyak kelemahan. Tetapi yang paling penting, mereka memelihara firman Allah dan tidak menyangkal nama Tuhan. Ayat 9. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Allah mengatakan bahwa ia akan mendatangkan beberapa di antara orang percaya yang palsu itu
dan menyuruh mereka berlutut, sehingga mereka akan tahu betapa Allah sangat mengasihi jemaat Philadelphia, jemaat miliknya sendiri. Beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, menunjuk kepada orang-orang Yahudi yang menganggap diri mereka memuliakan Allah dengan iman mereka. Tetapi banyak di antara mereka kenyataannya tidak demikian. Sebaliknya, mereka sudah menjadi hamba iblis dan menjauh dari gereja Allah dan orang-orang kudusnya. Kita perlu menyadari bahwa zaman ini banyak yang memanggil nama Yesus dan menyembah Dia, sebenarnya juga berbalik menjadi hamba iblis dan dipakai oleh iblis sebagai alatnya. Allah menunjukkan kasih-Nya yang khusus kepada para pelayan di jemaat Philadelphia yang sangat Dia kasihi sebagai cawan kemuliaan-Nya. Ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Secara khusus, Tuhan memuji pelayan jemaat Philadelphia karena menuruti firman-Nya dengan tekun. Tanpa jenis kesabaran yang seperti ini, kita tidak bisa menantikan penggenapan semua janji firman Allah. Untuk menuruti firman-Nya dengan tekun, kita harus memiliki iman yang mutlak kepada firman Allah. Bagi ketekunannya, Allah memberikan kepada jemaat Philadelphia upah yang sangat khusus. Upah yang khusus ini adalah berupa melindungi jemaat Philadelphia pada hari pencobaan. Hari pencobaan ini menunjuk kepada datangnya masa antikristus. Ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Karena kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat, orang-orang kudus harus mempertahankan dan memelihara iman mereka kepada Injil air dan Roh. Mereka juga harus percaya dan menantikan dengan pengharapan akan langit dan bumi baru yang dijanjikan oleh Tuhan. Hamba Allah harus bersama dengan orang-orang kudus dan menjaga agar mereka jangan sampai kehilangan mereka, sehingga upah mereka dari Allah tidak akan diambil dari mereka. Ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga Allahku, dan namaku yang baru. Mereka yang mengalahkan iblis akan bergabung dalam daftar para martir. Nama-nama mereka juga akan ditulis di bait suci kerajaan Allah. Bahkan sampai sekarang, mereka dipakai sebagai para pekerja di gereja-gereja Allah, dan mereka akan senantiasa dipakai sebagai alat oleh Tuhan. Ayat 13. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mereka yang memiliki telinga untuk mendengarkan firman Allah adalah para hamba Allah dan orang-orang kudusnya. Mereka mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada mereka melalui gerejanya. Dengan demikian, para hamba Allah dan orang-orang kudusnya harus tetap ada di dalam gereja yang diizinkan Allah untuk mereka, dan mereka harus menjaga serta melindungi gereja ini.